Menguak misteri pemenggalan kepala manusia di Lembah Nahani. Lembah Nahani terletak di wilayah barat Laut Kanada. Lembah ini merupakan cagar alam taman nasional. Namun di sisi lain, di tempat ini muncul beberapa mitos dan misteri aneh sebagai tempat berhantu dan mematikan. Lembah liar terpencil ini bukan hanya tidak ramah karena medannya yang kasar, cuaca ekstrim, dan predator, tetapi juga mematikan karena beberapa keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Selama beberapa dekade, banyak pelancong dan penjelajah yang malang telah hilang, atau mereka ditemukan mati dan dipenggal. Jumlah mayat terpenggal yang ditemukan di Lembah Nahani membuatnya mendapat julukan, lembah manusia tanpa kepala. Apa penjelasan dari misteri ini? Berkat keindahan alamnya yang luar biasa, geografinya yang unik, fitur dan kekayaan flora dan faunanya, Lembah Nahani telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1978. Bahkan, itu adalah salah satu dari 4 lokasi warisan alam pertama yang diberikan status ini. Namun proklamasi yang agung ini tidak membuatnya ramai pengunjung. Karena keterpencilannya, Lembah Nahani sebagian besar tetap tak tersentuh selama berabad-abad. Ini adalah rumah bagi banyak spesies hewan yang beragam, banyak di antaranya adalah predator. Beruang grizzly besar dan serigala kayu adalah karnivora utama di sini, dan orang-orang jarang terlihat di alam ini. Secara historis, tanah di sekitar Lembah Nahani adalah rumah bagi masyarakat suku asli Dene yang tinggal di sini selama berabad-abad. Namun, tampaknya mereka tidak pernah tinggal persis di sepanjang sungai Nahani dan anak-anak sungainya, dari mana Lembah Nahani mendapatkan namanya. Sejarah lisan mereka, diturunkan dari generasi ke generasi, berbicara tentang suku lain yang tinggal di sana, yang disebut Naha. Suku prajurit kanibalistik yang hilang secara misterius. Dene menceritakan bahwa Naha adalah suku yang suka berperang, tinggal di pegunungan tinggi dan turun ke dataran rendah untuk menyerang dan membunuh. Mereka menjadi musuh utama masyarakat Dene dan sangat ditakuti oleh mereka. Nama Nahani sendiri berasal dari bahasa Dene dan berarti sungai tanah orang Naha. Sejarah lisan dan nama itu sendiri sangat penting, karena mereka adalah bukti pasti bahwa suku asli yang berbeda pernah tinggal di sini. Namun, Dene menyatakan bahwa orang Naha menghilang begitu saja, menghentikan serangan mereka dan menghilang sama sekali. Tidak ada jejak suku Naha yang pernah ditemukan. Selama ini, mereka hanya ditemukan dalam cerita. Mungkinkah mereka bermigrasi ke tempat lain, meninggal karena penyakit, mati, atau hanya tinggal di lembah? Siapa yang memenggal kepala di Lembah Nahani? Penduduk asli Dene berbicara tentang tempat tinggal jahat yang tidak dikenal di sana, dan hanya sedikit yang pernah memasukinya. Banyak calon penambang ingin menguji nasib dan pergi ke hutan belantara Kanada yang terpencil, terutama Yukon. Itu diketahui mengandung emas di sungai dan tanahnya, dan harta dapat dengan cepat dibuat oleh mereka yang cukup beruntung untuk mendapatkan emas. 2 dari para pencari emas ini memutuskan untuk meninggalkan rute dan lokasi tradisional menuju Yukon, dan sebagai gantinya mencoba peruntungan mereka di Lembah Nahani. Mereka adalah 2 bersaudara keturunan Metis, Willie dan Frank McLeod. Pada tahun 1906, mereka berkano ke hulu untuk mencapai Lembah Nahani, dan itulah terakhir kalinya ada orang yang melihat mereka hidup-hidup. Pada tahun 1908, 2 tahun kemudian, tim pencari menemukan kerangka mereka dan keduanya tanpa kepala. Tampaknya, mereka sedang tidur ketika diserang. Lantas siapa yang memenggal? Desas-desus mulai menyebar, dan banyak teori liar dikemukakan. Beberapa berbicara tentang penambang yang saling bermusuhan membunuh satu sama lain. Namun yang lain menghubungkan kematian itu dengan hewan liar. Sementara beberapa berbicara tentang penduduk asli yang suka berperang meninggalkan mayat tanpa kepala sebagai peringatan bagi pelanggar lainnya. Tentu saja, selama bertahun-tahun banyak sumber mencoba untuk mendiskreditkan misteri. Untuk itu, beberapa orang mengeklaim bahwa mayat asli tanpa kepala. Rekan-rekan McLeod tidak benar-benar tanpa kepala, tetapi sebenarnya diidentifikasi oleh sisa-sisa rambut di tengkorak. Namun, tidak ada bukti untuk kedua teori tersebut.